Puji Tuhan saudara, selamat pagi semuanya. Dunia kita hari ini, kalau jujur ya saudara, itu makin jauh dari Allah atau makin jauh dari Tuhan. Seperti yang digambarkan oleh Rasul Paulus, bahwa manusia mencintai dirinya sendiri. Mencintai harta, belum lagi saudara berbicara tentang kesombongan, tidak mempedulikan agama, tidak mempedulikan lagi tentang kesucian hidup, memperkarakan langit baru dan bumi baru. Ini benar-benar sudah nyata terjadi. Banyak orang mengaku percaya Allah, tetapi hidup mereka tidak mencerminkan apa yang mereka percayai. Saudara. Tragis. Dan ini saudara juga menyusup di kalangan banyak orang Kristen. Atau di kalangan gereja Tuhan hari ini saudara. Hanya menjadi Kristen formalitas, tapi tidak memiliki pengalaman yang nyata dengan Tuhan. Karena Tuhan hanya dijadikan sebagai objek pengetahuan, objek penelitian saudaraku. Jadi tidak sedikit yang pada akhirnya terbawa arus dengan manusia-manusia fasik yang tidak takut akan Allah. Padahal Allah itu bukan hanya objek penelitian, tapi harus dialami. Bukan hanya mempelajari pengetahuan tentang Allah melalui bangku teologi, melalui perpustakaan, melalui buku-buku. Tapi dia harus betul-betul menjadi objek yang dialami secara langsung atau secara nyata, saudara. Kalau orang saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu sangat berbeda dengan orang yang hanya sekedar pengetahuan tentang Allah, mempelajari pengetahuan tentang Allah. Beda kualitasnya saudara. Kualitasnya beda sekali, tidak mungkin sama. Karena pada kenyataan demikian. Banyak orang cakap berbicara tentang Tuhan. Adu argumentasi, membela doktrinnya, apologetikanya. Bagus-bagus, tapi buruk karakter. Tidak menunjukkan sifat-sifat Allah. Tidak nampak dari orang-orang tersebut, tentu tidak menghakimi, saudara. Tapi kalau orang yang mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan secara langsung, hidupnya beda, saudara. Beda, saudara. Ketulusannya, kepedulian terhadap jiwa-jiwa yang sedang meluncur ke api kekal. Beda. Kelemah lembutannya saudara. Bahkan kualitas pelayanannya juga pun berbeda. Karena banyak pelayanan itu hanya dijadikan sebagai tempat untuk aktualisasi diri atau prestis. Itu sangat mudah saudara. Sangat mudah. Makanya pelayanan yang paling utama itu adalah pelayanan atau melayani perasaan Bapa. Itu utama sekali. Kalau hanya melayani sesuai dengan perasaannya sendiri atau perasaan manusia, perasaan pemimpin, wah,
Tunggu saja, satu saat akan jatuh saudara. Pasti jatuh. Karena yang dilayani itu bukan Bapa. Saya berbicara ini tentu saya melewati pengalaman-pengalaman itu. Nanti ketika dikecewakan, marah, ingin berkelahi, ya saudara, itu pasti akan nampak saudara. Tapi kalau yang kita lakukan melayani perasaan Bapa. Nah, untuk melayani perasaan Bapa harus memiliki perjumpaan dengan Tuhan. Jika tidak mungkin saudara. Saya sudah melihat fakta. Ya, saya sudah beberapa kali itu memberi kesaksian ini. Ada ibu rumah tangga saudara. Tidak berpendidikan teologi. Saudara, hanya berdasarkan Alkitab. Buku yang dia punya, Alkitab maksud saya. Tanpa panduan, tanpa referensi dari buku-buku A, buku B. Tapi kehidupannya benar-benar cemerlang. Mulia ketulusannya saudara. Peduli terhadap jiwa-jiwa. Tulus. Tersinggung tidak marah. Kita ini ya saudara, yang tahu banyak, mengerikan saudara. Tersinggung, marah, berkelahi, wah itu terjadi di lingkungan Kristen saudara. Dan betapa sulitnya mengubah ini. Karena setan hanya menipu manusia, banyak menipu manusia. Seolah-olah kegiatan keagamaan itu membuat mereka sudah berjumpa dengan Tuhan. Padahal belum, saudara. Kegiatan seremonial, liturgi yang diselenggarakan setiap hari Minggu, tengah minggu, dalam kegiatan kekristenan, itu bukanlah sebuah ukuran seseorang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Makanya kalau ibadah minggu itu saya mengatakan itu sebagai briefing. Briefing itu, saudara. Prakteknya di luar. Prakteknya di luar. Bagaimana ketika orang menyinggung perasaan kita, melukai kita, menjual nama baik kita. Kualitas hidup itu akan kelihatan. Apakah dia ini sudah berkodrat ilahi atau belum. Kalau di dalam gereja kan kita bisa menipu saudaraku. Semua bisa kelihatan seperti malaikat terang. Tapi begitu di luar prakteknya saudara, memble. Pada waktu kita ada di ruang makan, pada waktu kita ada di restoran, ketika terlambat dilayani, atau tiba-tiba misalnya seorang pelayan sedang membawa air, minum, yang kita pesan lalu tersenggol, tertumpah mungkin di tas kita yang mahal, sus ibu-ibu, atau tertumpah di handphone yang kita letakkan di atas meja. Itu akan kelihatan reaksi kita. Iya, kita bisa. Kau enggak paket mata ya? Wah, bisa. Mana bosmu, mana bosmu? Kurang ajar. Bisa kita lakukan begitu loh saudara. Iya. Seperti tadi malam ya, kami makan di salah satu, ya karena selesai pelayanan ya saudara, sebelum saya pulang dari Ketomohon saya singgah makan dulu saudara bersama anak-anak. Juga ada rekan pelayan saya. Ya. Pelayan bawa air saudara, tertumpah di tasnya. Saya lihat reaksinya, oh aman. Oh enggak apa-apa, Bu maaf ya, enggak sengaja. Nah enggak apa-apa, ambil tisu langsung lap. Saudara,
Itu benar itu. Diuji kita dalam segala perkara, dari perkara-perkara kecil. Saudara, kalau kita tidak melatih itu, saudara, kita tidak akan bisa mencapai standar kesucian sebagai anak Allah. Percakapan kita di meja makan itu menentukan. Di pekerjaan yang kita lakukan sangat menentukan. Bisnismu, saudara, itu sangat menentukan. Apakah saudara benar-benar mempercayai keberadaan Allah atau hanya fantasi? Padahal Allah yang kita sembah itu adalah yang hidup, maha hadir, penguasa, ruler, majikan, yang bisa hadir di setiap waktu. Saudara, matanya memandang dari sorga, melihat keadaan manusia. Coba lihat di 2 Timotius pasal 3 itu, ayat 1 dan seterusnya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tentu Paulus tidak sedang berbicara kepada orang di luar Kristen, tapi orang-orang Kristen yang ada yang dilayani itu di Roma, di kota Korintus, di Filipi, bahkan di tempat-tempat yang lain. Secara lahir mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi sesungguhnya mereka tidak percaya kepada Tuhan, saudara. Ini mengerikan, saudara. Jangan sampai terjadi di lingkungan kita. Kita harus berkeberadaan sebagai anak-anak Allah yang dalam segala aspek kehidupan kita menunjukkan kualitas hidup sebagai anak-anak Tuhan. Supaya kita bisa menjadi saksi dan bisa memenangkan sebanyak mungkin jiwa-jiwa untuk dibawa pulang ke surga. Ya saudara, ayo kita terus berubah. Jangan jadikan Tuhan itu sebagai objek penelitianmu. Membuat supaya orang melihat kau pintar, kau cerdas. Bukan. Alami Tuhan dan praktekkan dan peragakan dalam hidup. Ini menjadi pesan Tuhan bagi kita. Amin.